bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 8 yang mengenai dampak pencemaran lingkungan bagi kehidupan. Nah, bagaimana pencemaran itu dan bagaimana sih dampaknya bagi kehidupan kita selaku makhluk hidup. Di sini sudah ada bagan mengenai pencemaran lingkungan, bahwa pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh alam dan juga manusia, di mana yang alam itu contohnya adalah bencana alam, dan juga untuk manusia ini contohnya adalah pembuangan limbah. Kemudian macam-macamnya ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan juga pencemaran suara. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai pencemaran air, di mana contohnya adalah limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga parameternya adalah fisika, kimia, dan juga biologi, di mana yang parameter fisika itu membahas mengenai bagaimana warnanya, berapa temperaturnya, kemudian bagaimana rasa, bau, dan kekeruhannya. Nah, untuk yang kimia itu meliputi berapa kadar pH-nya, kadar karbon dioksidanya, kemudian ada alkalitas, dan juga logam-logam berat di dalamnya. Nah, diuji menggunakan apa? Diuji menggunakan indikator alami, yang contohnya adalah kunyit, kol merah, dan juga kembang sepatu. Kemudian adanya indikator buatan, antara lain adanya kertas lakmus dan juga indikator universal. Untuk yang parameter biologi itu diukur berdasarkan ada atau tidaknya mikroorganisme di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengertian pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan ini sering juga disebut sebagai polusi, di mana polusi itu merupakan proses masuk atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat energi, dan juga komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan itu turun hingga ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, jadi dengan kata lain, polusi itu adalah sesuatu yang bersifat membahayakan bagi kehidupan kita selaku makhluk hidup, bukan hanya manusia tapi juga hewan dan juga tumbuhan. Kemudian pencemaran air. Di sini sudah ada bagan yang bisa kita amati, bahwa pencemaran air itu adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air. Misalnya ada danau, kemudian ada sungai, ada laut, ada sumur, dan sumber-sumber mata air yang lain. Nah, pencemaran ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebabnya apa? Bagaimana air itu bisa tercemar? Yang pertama adanya limbah pabrik. Nah, limbah pabrik ini pada dasarnya ketika pabrik itu akan membuang limbahnya ke alam, itu seharusnya diolah terlebih dahulu. Diolahnya ada beberapa tahapan dan juga ada beberapa indikator. Jadi sebelum dibuang ke sungai atau ke laut, limbah pabrik itu betul-betul diuji terlebih dahulu apakah aman bagi kehidupan, misalnya diletakkan di sebuah kolam di mana kolam itu diisi oleh ikan. Nah, ketika ikan itu mati berarti limbah itu harus diolah kembali. Tapi ketika ikan-ikannya itu masih hidup berarti sudah aman dan bisa dibuang di alam. Kemudian adanya sampah organik. Nah, sampah organik ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari limbah rumah tangga, di mana biasanya sampah organik ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya karena bisa diuraikan oleh dekomposer. Kemudian yang ketiga adanya penggunaan bom atau bahan peledak dalam menangkap ikan. Sebenarnya ketika menangkap ikan itu kebanyakan menggunakan bom itu kenapa sih? Karena mungkin dirasa lebih mudah gitu ya, ikan itu menjadi seperti sekarat, seperti pingsan begitu, kemudian diangkut. Nah, sebenarnya itu sangat berbahaya karena juga selain membahayakan ikan, itu juga membahayakan ekosistem yang ada di laut atau di sungai. Misalnya ketika di laut berarti yang rusak adalah apa? Terumbu karang. Nah, terumbu karang ini ketika sudah rusak otomatis ekosistem yang ada di laut itu juga ikutan rusak, di mana di situ ada fitoplankton, ada zooplankton, dan juga ada tumbuhan-tumbuhan lain, ada hewan-hewan lain yang di mana itu ikutan rusak gitu loh, hanya karena keserakahan manusia. Nah, akibatnya apa? Sebab-sebab yang tadi mengakibatkan, yang pertama
tercemarnya sumber mata air bersih atau bahkan menghilang. Nah, ketika sumber mata air saja sudah tercemar, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, itu mengakibatkan banyak penyakit yang timbul. Misalnya, yang paling sederhana nih, ada kayak penyakit kulit, kemudian yang lebih parahnya itu ada kanker dan lain sebagainya. Nah, selain juga merusak kita, merusak organ-organ dalam tubuh kita, itu juga merusak ekosistem. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yang pertama, kita tidak membuang sampah sembarangan ke perairan. Atau kalaupun kita sangat terpaksa membuang itu ke perairan, dipastikan bahwa sampah tersebut itu sudah aman. Dihanyutkan ke sungai itu sudah aman. Oh, nanti akan diurai oleh dekomposer misalnya. Jadi yang dibuang itu bukan sampah plastik atau sampah yang nggak bisa diurai. Itu nggak boleh dibuang di perairan, karena ya oke, di daerah kita itu sudah nggak ada sampah karena udah ngalir, tapi kita nggak pernah tahu kan di daerah yang lain itu bisa jadi sungai itu tersumbat hanya karena sampah yang telah kita buang gitu. Jadi diusahakan hati-hati sebelum kita membuang sampah, pikirkan baik-baik dampak yang akan terjadi di daerah lain. Nah, ketika sumber air saja sudah terhenti, sudah tercemar, yang selanjutnya akan mengakibatkan apa? Adanya banjir. Banjir aja itu udah paling sederhana loh. Nah, upaya kita yang paling sederhana apa? Secara rutin kita bisa membersihkan perairan yang ada di dekat rumah kita. Paling sederhana, ada selokan di depan rumah kita, pasti dong ada selokan ya depan rumah gitu. Nah, itu secara berkala itu harus dibersihkan supaya apa? Supaya aliran sungai, aliran di selokan itu menjadi lancar gitu, nggak tersumbat. Karena kalau tersumbat, selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan banyaknya nyamuk yang akan mengakibatkan penyakit-penyakit selanjutnya. Nah, yang ketiga, ada mengolah limbah cair sebelum dibuang ke perairan. Ini teruntuk pabrik-pabrik yang terhormat ya, minta tolong kalau mau membuang limbahnya ke perairan itu diolah terlebih dahulu. Kemudian macam-macam dari pencemaran air itu juga selain yang saya sebutkan tadi, adanya logam berat, misalnya ada raksa atau merkuri, kemudian ada kadmium yang berasal dari limbah industri lagi ya, limbah industri, serta kegiatan penambangan. Di sini ada tambang emas, tambang batu bara yang di beberapa daerah itu sangat merusak sekali ekosistem yang ada di laut ya. Kemudian polutan-polutan ini dapat terakumulasi dalam tubuh manusia. Pada awalnya tujuannya adalah untuk mensejahterakan manusia, tapi akhirnya membunuh pelan-pelan melalui logam-logam berat yang ada di lingkungan. Kemudian adanya minyak dan hidrokarbon, kemudian ada fosfat, nitrit, dan juga nitrat, kemudian ada pestisida. Nah, pestisida ini didapatkan dari limbah yang ada di sawah. Misalnya kalau kita petani itu kan biasanya menggunakan pestisida ya, jadi mohon untuk para petani di Indonesia itu menggunakan pestisida yang wajar gitu, jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian di slide ini kita bisa melihat bahwa adanya busa-busa putih di atas permukaan air. Dulu ketika saya kecil, saya pikir busa-busa ini adalah sisa orang mencuci, tapi ternyata busa-busa yang ada di perairan itu adalah limbah dari pembuangan-pembuangan yang tidak diolah sebelumnya. Jadi mengandung bahan pencemar yang sangat besar, sehingga mengakibatkan proses pengenceran dan biodegradasi itu menurun, sehingga arus air yang mengalir itu perlahan menjadi terhambat dan bahkan terhenti sama sekali, dan itu juga mempengaruhi suhu yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya air sungai dan juga kebutuhan oksigen terlarut. Nah, hampir setiap hari sungai di seluruh dunia itu mengalami atau menerima sejumlah besar sedimen baik secara alamiah, kemudian buangan industri, buangan limbah rumah tangga, aliran air permukaan daerah urban dan pertanian. Karena adanya aliran tersebut, kebanyakan sungai dapat berubah normal kembali dari pencemaran karena arus air dapat mempercepat proses degradasi ilmiah yang memerlukan oksigen selama sungai tersebut tidak meluap karena banjir ya. Jadi degradasi dan non-degradasi pada arus sungai yang lambat tidak dapat menghilangkan polusi ilmiah.
Selanjutnya, mencegah pencemaran air sungai. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa mencegah pencemaran ini bisa kita lakukan dari mulai hal yang sederhana, yaitu membersihkan saluran air yang ada di sekitar rumah kita. Selain itu, perlu teman-teman ketahui, perlu anak-anak ketahui bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran air sungai itu diperlukan suatu hukum atau aturan dalam mengontrol kualitas air sungai, yaitu peraturan mengenai pencegahan pencemaran air yang bisa meningkatkan kadar oksigen terlarut atau DO dalam air. Jadi kadar oksigen terlarut dalam air ini sangat penting karena dapat mempengaruhi banyak atau sedikitnya spesies yang ada di dalamnya. Bisa kita bayangkan, semakin banyak kadar oksigen di dalam air itu bisa memperbanyak atau meningkatkan jumlah spesies yang ada di dalam air yang bisa kita manfaatkan nantinya. Bukan hanya kita, tapi juga anak cucu kita nanti. Yang harus kita pikirkan adalah keberlangsungan anak cucu kita nanti. Ketika sumber mata airnya saja sudah rusak di zaman kita, bagaimana dengan zaman anak-anak kita nanti gitu? Itu yang harus kita pikirkan bersama. Dan maka dari itu kenapa harus digalakkan pencegahan pencemaran ini, karena ketika di masa ini kita sudah mencegah pencemaran air, insya Allah nanti di masa yang akan datang sumber-sumber mata air itu masih tetap bisa digunakan oleh anak cucu kita nanti. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari adanya pencemaran air ini. Sesederhana mungkin kita melakukan upaya untuk pencegahan dari pencemaran air. Yang kita pikirkan bukan hanya diri kita, tapi orang lain dan juga anak cucu kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.